Kita lanjut ya untuk perkuliahan kita di mata kuliah kejahatan cyber ini ya. Tadi Ibu udah panjang lebar menjelaskan tentang definisi ya, pengertian, kemudian jenis-jenis daripada kejahatan cyber ya dan hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan cyber ya. Dan untuk sesi selanjutnya ini Ibu akan bahas tentang undang-undang ITE-nya ya, undang-undang Apa? sistem undang-undang transaksi informasi transaksi elektronik ya, undang-undang ITE, yaitu ada pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 ya. Nah, jadi dalam Undang-Undang ITE itu dia memang ada ya hal-hal yang berkaitan dengan jenis kejahatan cyber yang Ibu jelaskan di awal tadi ya. Misalnya saja eh, yang lagi fenomenal waktu di 2019 ya, terkait dengan berita hoaks ya, terkait dengan pencemaran nama baik, itu masuk kepada pasal 27 ya, 27 Undang-Undang ITE yang juga merupakan pasal kontroversi ya pada saat itu dan hingga saat ini gitu. Kenapa pasal 27 ini menjadi sorotan publik? Karena memang banyak korbannya gitu. Pasal 27 ini banyak menelan korban. Bukan korban jiwa ya, tapi korban media sosial atau korban dunia maya. Ya. Jadi pasal 27 dalam Undang-Undang ITE itu berkaitan dengan pencemaran nama baik dan berita hoax. Ya. Nah, banyak sekali ya terjadi hal-hal yang berkaitan dengan pencemaran nama baik ini di dunia maya. Apakah itu dia menjadi berita palsu, ya hoax tadi, atau dia menjadi pencemaran nama baik yang memang dibuat di media sosial atau media digital, ya. Nah, hal itu yang menjadikan pasal 27 itu menjadi masalah karena unsur-unsurnya itu memang gampang terpenuhi gitu. Kalau ada pelaku, ada korban, ya. Kemudian kalau memang hal-hal yang diberitakan itu adalah hoax atau salah, kemudian sudah disebarkan di media sosial, media massa, media digital. Nah, kemudian si korban ini merasa dirugikan dan dia bisa menuntut. Nah, bila unsur-unsur itu sudah terpenuhi ya dan dengan dua alat bukti pastinya ya, apakah bukti screenshot, bukti postingan atau bukti yang memang diakui ya di dalam Undang-Undang ITE itu. Nah, bisa dia yang merasa dirugikan atau korban ini melaporkan ke kepolisian, membuat laporan polisi ya. Banyak yang diterima gitu. Karena memang unsur-unsur dalam pasal 27 itu sudah terpenuhi dengan apa? Dengan postingan-postingan atau dengan hal-hal yang memang di-up di media massa, media sosial atau media digital. Nah, jadi pasal 27 ini banyak menelan korban. Tidak hanya masyarakat awam, ya, apalagi di 2019 dulu ya waktu masa-masa pergantian presiden yang waktu itu ya si Jokowi mau berpindah ke tetap Jokowi itu 2019 banyak menelan korban. Kenapa? Karena banyak yang saling menjatuhkan ya. Jadi para elit politik itu banyak yang saling menjatuhkan lawannya itu dengan menggunakan berita hoax, dengan menggunakan media cyber ini, dunia maya ini untuk dijadikan fitnah atau dijadikan pencemaran nama baik. Nah, jadi itulah yang mengakibatkan pasal 27 di dalam Undang-Undang ITE ini menjadi pasal yang penuh dengan kontroversi. Di satu sisi, pasal ini berusaha untuk melindungi orang yang menjadi korban fitnah, ya, menjadi korban pencemaran nama baik, menjadi korban berita hoax. Di satu sisi, unsurnya terlalu mudah untuk terpenuhi sehingga orang gampang aja main lapor gitu. Main lapor, dan akhirnya ya memang ditangkap gitu siapa yang meng-up tersebut. Yang jadi masalah adalah tuntutan pidana di dalam pasal 27 itu rata-rata ringan gitu. Ya. Jadi orang yang membunuh karakter orang lain terakhirnya juga dibunuh karakternya oleh si pembuat laporan itu gitu.
Ini sebenarnya sama-sama rugi kan. Andai saya didamaikan kan lebih baik gitu ya. Jadi banyak orang-orang yang merasa memang pasal 27 ini menelan korban dan merugikan sekali gitu. Karena kata-kata mungkin ya, karena makian atau mungkin karena berita hoax, seseorang menjadi tercemar nama baiknya, dia dilaporkan. Tapi hukuman untuk dia adalah penjara yang memang nggak lama, 1 tahun, 8 bulan, ya, 7 bulan, bahkan ada yang hanya 1 bulan, bayangkan. Tapi itu kan apa? Menjadi sesuatu yang sangat meriskan. Artinya tujuan pemidanaan, kalau kita bicara tadi yang hukum penologi sebelumnya, tujuan pemidanaan itu kan berupaya untuk meminimalisir ya, meminimalisir kejahatan-kejahatan. Kalau bisa di restoratif justice, kalau bisa didamaikan, kalau bisa itu tidak naik ke ranah hukum, ya bisa stop sampai di situ gitu. Tapi pasal 27 ini malah semakin marak menjadi atau menjadi pasal favorit untuk kejahatan-kejahatan di dunia maya. Ya, itulah yang pencemaran nama baik dan berita hoax. Ya. Oleh karenanya banyak para ahli-ahli hukum, ya, banyak para sarjana-sarjana hukum yang berusaha agar pasal 27 itu di judicial review. Diminta untuk dirubahlah, jangan unsurnya terlalu cepat sehingga orang yang mungkin hanya menghina atau hanya mencemarkan nama baik seorang sampai dia harus diponis sekian tahun, sampai dia diponis sekian bulan. Itu kan masuk ke dalam kategori tindak pidana yang tidak terlalu berat seperti itu ya. Nah, jadi pasal 27 itu diminta untuk di judicial review, tetapi sampai sekarang tidak. Tidak ada yang mau atau tidak ada yang ada mungkin ya pihak-pihak yang mau mengajukan judicial review tapi tidak digubris oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, mungkin memang apakah ada kepentingan di sana, Ibu juga nggak tahu. Tapi hingga saat ini pasal 27 itu masih tetap digunakan. Ya, nah itulah selintas dari pasal di dalam Undang-Undang ITE. Nah, kemudian sebenarnya Undang-Undang ITE ini sendiri, ya, kalau kalian belajar dulu Undang-Undang ITE sama apa kejahatan informasi transaksi elektronik dulu ya sama Ibu, pasti tahu bahwa sejarah atau ruh ya dari lahirnya Undang-Undang ITE ini sebenarnya bukan untuk mengatur hubungan seseorang dengan seseorang atau mengatur tentang publik ya, tetapi dia sebenarnya lebih kepada yang namanya bisnis atau mengatur tentang keuangan digital ya. Jadi sebenarnya ruh awal dari Undang-Undang ITE ini untuk mengatur terkait dengan transaksi-transaksi digital, transaksi yang memang dia itu pakai semua lini digital. Itu sebenarnya eh, awal mula munculnya Undang-Undang ITE di tahun 2008. Ya, jadi dia itu nggak terlalu publik, sebenarnya lebih ke private gitu ya. Berusaha untuk mengatur transaksi elektronik ya, makanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dia sebenarnya lebih ke transaksi elektroniknya itu. Bagaimana pengaturan transaksi-transaksi bisnis yang diatur dalam Undang-Undang ITE sehingga tidak merugikan para pelaku usaha waktu itu. Ya, karena memang transaksi digital di tahun 2008 itu baru mulai update ya, baru mulai up. Mungkin biasa manual ya, biasa mungkin pakai cek ya. Pakai hal-hal yang berkaitan dengan yang manual. Di 2008 ke atas tuh transaksi-transaksi bisnis sudah mulai digital semua gitu. Nah, jadi Undang-Undang ITE itu sebenarnya berusaha untuk menjamin yang namanya transaksi elektronik. Sehingga untuk yang namanya pasal informasi seperti yang di pasal 27 tadi tidak benar-benar dicermati gitu. Tidak benar-benar dipahami filosofinya apa, unsurnya apa, hukumannya seperti apa, ada nggak dia pengecualian-pengecualian sehingga untuk informasi sendiri pada Undang-Undang ITE itu belum terlalu terjamin, ya, ya seperti itu. Nah kemudian dirubahlah ya di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
Karena mungkin sudah semakin banyak nih hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah informasi digital, maka di Undang-Undang Nomor 19 2016 dibuatlah perubahan. Ya. Perubahannya apa? Perubahan yang sangat signifikan di undang-undang yang lama ya, yang 2008 tersebut dengan 2016 itu adalah delik-delik yang berkaitan dengan informasi seperti Ibu katakan pasal 27 tadi, dia hanya bisa diproses ya oleh penyidik dan penyelidik itu hanya ketika adanya delik aduan. Nah, disitulah terjadi perubahan. Ya, mungkin di range waktu 2008 ke 2016 itu mungkin sudah mulai banyak case-case informasi nih. Case-case informasi artinya hal-hal yang berkaitan dengan nama baik, ya, informasi, rahasia dan segala macam secara digital. Karena di sana kan mulai up tuh 2014-15 tuh mulai naik daun tuh yang namanya Instagram ya, kemudian Telegram, itu kan sudah mulai nih informasi digital. Nah, jadi perubahan di Undang-Undang 2008-2016 berkaitan dengan bagian-bagian pasal-pasal informasi digital itu hanya bisa digubris atau diproses oleh pihak-pihak berwenang ketika adanya delik aduan. Ya. Jadi kalau undang-undang dia berlaku publik ya, padahal sebenarnya ruhnya tadi Ibu katakan dia sebenarnya mau private, dia mau transaksi digital doang. Nah, karena di situ sudah ada informasi digital, jadi dia mau tidak mau sebelum 2016 ke bawah, kalau ada aja yang salah gini-gini tanpa adanya yang melapor itu harus ditangkap gitu. Itu ya. Jadi ketika 2016 naik, maka ada perubahan bahwa berkaitan dengan informasi digital, kasus-kasusnya itu bisa diproses kalau adanya delik aduan. Ya, jadi itu berusaha penegak hukum atau para legislatif kita untuk meminimalisir ya kasus-kasus yang berkaitan dengan informasi digital. Seperti Ibu katakan tadi, ada dua jenis kejahatan, yaitu yang namanya stalking cyber dengan yang namanya cyberbullying. Jadi dua kejahatan ini setelah di 2016 menjadi kejahatan yang dia sifatnya delik aduan. Boleh diproses ketika memang ada yang merasa dirugikan dan dia mengadukan itu membuat laporan itu ke pihak kepolisian. Tanpa adanya itu ya, kalau ada orang yang ngomong A, B, C, D, kemudian dia post kalau orang yang merasa dirugikan tidak mau melapor ya nggak jadi masalah gitu ya. Nah, di 2019 mulai bergejolak pada pasal 27 tadi. Itu ya, dan ada berbagai hal lagi sebenarnya terkait dengan Undang-Undang ITE ini ya berkaitan dengan sanksi-sanksi hukum. Jadi Ibu harap kalian baca lah ya Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik. Karena berhubung waktu kita sudah hampir 4:30, Ibu juga udah agak kelelahan ya. Dari tadi mau Zoom, ini juga mau ada bimbingan lagi. Maka Ibu harap kalian baca berkaitan dengan Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik, yaitu undang-undang di dalam Undang-Undang Nomor 11 2008 dengan perubahannya ya. Jadi namanya mahasiswa baca ya, Ibu harap dibaca. Jadi kalau dosennya nyuruh baca nih undang-undang lapas, baca nih undang-undang ITE, kalian download dan kalian baca. Baca per pasal gitu. Jadi jangan hanya sibuk kalian bermedsos saja, sibuk Instagram ya, dia lihat TikTok ya. Tanpa mau kalian belajar, namanya mahasiswa ya, mana disuruh dosen baca, bacalah gitu. Sehingga kalian punya ilmu nanti ketika kalian tamat menjadi seorang sarjana hukum. Itu ya dari Ibu ya. Ada yang mau ditanyakan mungkin silakan terkait dengan Undang-Undang ITE ini. Ada? Baik, karena tidak ada pertanyaan, Ibu harap kalian sudah paham dan mengerti apa yang Ibu sampaikan tadi, poin-poinnya ya.
Dan Ibu harapkan kalian untuk membaca ya, Adik-adik ya. Jadi adik-adik ini kuliah, kuliah itu dosen itu hanya paling 1 jam paling cepat ya, atau hanya 40 menit, 45 menit menjelaskan hal-hal yang singkat-singkat saja. Pendalamannya apa? Pendalamannya itu adalah kalian membaca ya. Membaca apa yang memang disuruh dosen, membaca apa-apa saja yang memang berdasarkan literasi perkuliahan kalian. Jangan malas ya. Kalau malas nanti kalian tamat nggak ada ilmu gitu. Memang ya begitu namanya mahasiswa itu banyak membaca, bukan banyak main game ya. Game online, banyak nonton drakor, ya itu dikurang-kurangi lah ya. Berusaha untuk baca hal-hal yang memang menjadi tujuan kalian untuk kuliah ya. Tujuannya untuk kuliah kan mau dapat ilmu dan dapat ijazah ya. Jadi kalau ijazah kalian dapat, kalian juga berusaha lah dapat ilmunya ya. Karena ilmu itu yang nanti akan membantu kalian untuk menghadapi masa depan ya. Kalau kalian punya ijazah, kalian nggak punya ilmu, kalian sama aja bohong, nggak akan kalian dihargai orang ya. Kalau kalian punya ijazah, kalian punya ilmu, itulah baru orang akan angkat topi gitu. Wah, hebat gitu. Nah, itu semua butuh proses. Prosesnya apa? Belajar, berdiskusi, mendengar, membaca ya. Khususnya memang membaca gitu. Oke, mungkin itu aja dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih untuk atensinya ya. Sampai jumpa di minggu depan. Perkuliahan kita masih online dan persiapkan untuk yang menjadi tugas kelompok kalian ya. Ibu ucapkan terima kasih, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.